Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Hai guys, kami dari tim Saturnus. Perkenalkan, nama aku Helen Donare Happy Fitnanda. Hai, aku Ratu Sania. Hai, saya Zara Nisa. Hai, nama aku Najwa Tirta Amalia. Hai, aku Siana Belatung Ida. Hai, aku Salma Padadol Jinani. Jadi, kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama Ustaz Rabi Imansyah selaku Bapak Kurikulum MA Negeri Lawang. Oke, let's go. Apa ya Pak? Kurikulum sekarang Pak diganti dengan kurikulum merdeka. Dan apa sih Pak kurikulum merdeka itu? Oke, baik. Pertama-tama saya jelaskan tentang kenapa kurikulum itu harus diganti. Jadi kurikulum itu adalah dasar dari pendidikan. Karena itu dasar dari pendidikan biasanya setiap 10 tahun sekali itu diganti. Dan kenapa kok harus diganti? Karena perkembangan zaman yang tadinya dulu tidak menggunakan teknologi, sekarang menggunakan teknologi. Karena itu kurikulumnya atau kebijakannya atau landasan pembelajarannya juga harus diganti. Jadi dari K13 2013 sekarang ke 2023 berarti kan sudah hampir 10 tahun. Itu 2024 serentak sama pemerintah harus diganti kurikulum merdeka atau yang disebut Kurmer. Dan apa sih itu Kurmer? Apa sih Kurmer? Jadi Kurmer itu adalah kurikulum merdeka. Dari kata-katanya sudah merdeka. Artinya apa? Dari segi guru, kayak Pak Robi gini, jadi Pak Robi itu bebas mengembangkan yang namanya materi. Jadi materi tidak dituntut sama pemerintah dari semester ini sampai semester ini wajib menyelesaikan materi itu. Tidak, tapi di sini Pak Robi dibebaskan. Jadi lebih merdeka. Dari segi siswa juga gitu. Siswa itu juga dibebaskan untuk memilih materinya. Misal dulu IPA harus biologi, fisika, kimia. Sekarang enggak, bisa fisika, kimia maupun bisa ngambil dari mapel yang lain. Dan enggak hanya itu. Jadi di kurikulum merdeka lebih diutamakan konten. Jadi bukan pembelajaran di dalam kelas, tapi pembelajaran yang aktual, yang aktif, yang langsung masuk ke substansinya. Jadi belajar oke, teori, tapi kita kebanyakan praktek atau konten itu. Apalagi di kurikulum merdeka ciri khasnya ada yang namanya P5 atau profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini untuk memperkuat ideologi bangsa supaya apa? Supaya pelajar ini nggak hanya pinter tok, tapi juga cinta tanah air. Tuh. Apa sih Pak bedanya antara kurikulum K13 sama kurikulum merdeka? Oke. Bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka, yang pertama kita bisa lihat dari tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya K13 atau kurikulum 13 atau 2013 itu pembelajarannya lebih tekstual, lebih buku, lebih kita lihat yang namanya KIKD. Kalau biasanya kalau di LKS atau di buku itu KI1, KI2, KI3, KI4 lebih yang diutamakan itu. Tapi kalau Kurmer yang ditamakan pencapaiannya. Jadi tujuan pencapaian pembelajarannya materi geografi ini. Nanti kamu mau materi bagaimanapun, pokok tujuannya itu nggak harus seragam. Karena kenapa? Karena kemampuan setiap siswa, setiap sekolah, setiap wilayah itu berbeda. Nah di kurikulum merdeka ini sekolah itu nggak harus nurut, nggak harus sama kayak di pusat, nggak harus sama kayak di kota. Kita bisa membuat pembelajaran tersendiri yang itu sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti ujian juga gitu. Ujian itu soalnya nggak mungkin sama di setiap sekolah. Sekolah A sama sekolah B jelas beda. Kalau K13 kan sama, satu kabupaten sama, satu provinsi bahkan sama. Kurikulum mereka nanti tidak. Soalnya apa? Karena diajar dengan guru yang berbeda, diajar dengan lingkungan yang berbeda. Jadi dengan perbedaan itu mencoba dimunculkan perbedaannya supaya apa? Nanti di Indonesia muncul generasi baru yang beragam. Itu perbedaan yang mendasar. Terus perbedaan yang dirasakan anak-anak itu biasanya soal penjurusan. Nah, penjurusan nggak di kelas 1 tapi di kelas 2. Itu disebut struktur
kurikulum. Nanti rapot dan semuanya juga berbeda. Tapi intinya di tujuan sama pencapaian pembelajaran itu tadi. Itu perbedaan K13 sama kurikulum Merdeka atau Kurmer. Lalu apakah di SMA Anur ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka tersebut? Oke, Pak, apakah di SMA Anur sudah kurikulum Merdeka? Sebenarnya kurikulum Merdeka ini sejak 2001 kalau nggak salah. Itu sudah dimulai di dinas. Nah, di dinas itu ada namanya sekolah percontohan sampai kepala sekolah percontohan, itu adalah sekolah-sekolah yang dikasih duluan kurmer. Jadi dicoba di sekolah-sekolah dinas itu, ternyata berhasil. Ketika berhasil, maka kurmer tadi diujikan atau diterapkan di seluruh sekolah. Dan di 2024 ini diwajibkan semua sekolah harus mau nggak mau menggunakan kurikulum mereka. Nah, di SMA Anur kebetulan SK-nya muncul di 2023 di pertengahan semester. Jadi semester ganjil pertengahan, tepatnya antara November habis PTS itu muncul. Akhirnya apa? Semester ganjil kita K13, semester genap ketika SK itu surat keputusan ya dari pemerintah bahwa kita itu sudah boleh menyelenggarakan kurikulum merdeka. Artinya di SMA Anur tertanggal Januari kemarin atau di awal semester genap sudah menerapkan kurikulum merdeka. Buktinya apa? Buktinya gini, dulu K13 di semester ganjil atau di 2023 di kelas 1 itu masih penjurusan, masih MIA 1, MIA 2, IIS, IAG sampai IBB. Sekarang di semester genap di kelas 1 itu semua dihapus. Ya, dalam artian bukan MIA tapi 10A sampai 10G. Itu juga bukti bahwa SMA Anur sudah menerapkan struktur kurikulum merdeka. Yang nomor 2, seperti hari Ahad. Sekarang di hari Ahad sekolah cuman sampai jam 3. Jadi 1, 2, 3. Maksud sekolah itu pembelajarannya. Sampai jam keempat, 5, 6 sampai jam terakhir atau jam ke-8 itu sudah mulai ekstra atau kemampuan pengembangan di luar materi. Jadi kemauan, kesukaan atau non akademik itu diasah di luar potensi akademiknya. Jadi pintar akademik juga pintar non akademik. Misal di kelas itu pintar akademiknya, berarti dia berpotensi pintar di non akademik. Itu yang disebut merdeka. Jadi anak-anak ini nggak dituntut harus pintar matematika tok, tapi juga bisa ada pintar yang olahraga, pintar hadroh, pintar nyanyi, pintar basket, pintar badminton. Jadi pintar itu bukan hanya pintar sains, tapi juga banyak kepintaran yang lain. Jadi mereka berkembang sesuai keunggulannya masing-masing. Itulah yang dimaksud kurikulum merdeka dan sudah diterapkan di MA Anur. Yang memang karena ini produk baru masih bingung, entah itu gurunya, muridnya masih bingung. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti itu akan pas dan lebih bagus daripada kurikulum K13. Karena ini memang perkembangan dari kurikulum K13. Namanya saja diganti sama beberapa strukturnya itu. Jadi SMA Anur saya tegaskan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Buku-bukunya LKS-nya juga sudah kurikulum merdeka. Oke, mungkin sudah. Cukup itu saja Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Bapak. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke kami.